memang sih kalau kita ngomongin pertandingan game seperti itu pasti nggak lepas ya Mas ya dari peran para shortcaster atau komentator istilahnya. Itu yang bisa ngebuat jalan permainannya tuh atau jalan pertandingan turnamen itu lebih asik dan seru di mata penonton. Nah, jadi untuk hari ini saya dengan Mas Eldogi, sebutannya apa? Eldogi apa? Eldogi. Oke. Dan hari ini saya bakal berbincang-bincang atau sharing dengan Mas Eldogi ini untuk sebagai seorang shortcaster atau analis e-sport di Indonesia yang katanya tuh udah senior di bidangnya. Oke, boleh perkenalkan dulu Mas Eldogi itu siapa dan nama aslinya tuh sebenarnya siapa sih? Ya, perkenalkan teman-teman semua dari Sociabuzz ya. Ini nama gua pribadi adalah Ahmad Fauzan Hairi. Nama panggungnya sekarang Eldogi. Namun sebelum melanjutkan, mau kasih tahu dulu, belum senior kok teman-teman semua ya. Gue baru 2 tahun di dunia shortcaster profesional, walaupun memang untuk mengikuti e-sport ini bisa dibilang udah cukup lama. Bahkan sebelum e-sport di Indo tuh hype-hype-nya gitu. Karena memang dari kecil ya aktif gamer gitu. Sampai akhirnya sekarang berkarir di bidang e-sport. Seperti itu. Oh, oke. Dulunya tuh berarti aktif player di games. Mas Ojan, ini saya panggilnya Mas Ojan atau Eldogi atau siapa dulu nih? Mas Ojan boleh, Eldogi boleh, pokoknya enaknya abang aja lah. Aman. Oh ya, oke. Berarti saya panggil Mas Ojan aja ya. Oke. Ini tuh berarti sebelumnya tuh Mas Ojan ini aktif sebagai player di game-game yang ada di Indonesia. Itu kalau boleh tahu sebelumnya game apa yang Mas Ojan mainkan? Kalau berbicara game mungkin konsennya ke genrenya kali ya. Kalau genrenya memang sedari kecil, dari dulu main kayak PlayStation, terus kemudian Game Boy, emulator di PC dan lain-lain. Memang senangnya tuh untuk main yang genre FPS atau first person shooter. Namun kalau misalnya berbicara game yang udah ke ranah e-sport, mungkin gua itu lamanya ketika main Counter Strike Global Offensive. Sebelumnya main kayak Point Blank itu main, tapi nggak yang serius banget. Nah pas di Counter Strike Global Offensive tuh kayak seneng banget untuk nge-rank, nggak mau kayak setiap harinya tuh nggak bisa gitu kalau gua nggak nge-rank sama teman-teman. Kalau kalah nge-rank tuh pasti emosi. Jadi di situ gua mulai dapet touch-nya ke e-sport tuh dari Counter Strike Global Offensive dan dari CSGO juga. Gue seneng banget untuk ikutin kayak turnamen di luar, player-player di Indonesia tuh siapa juga yang mulai bersinar, sampai akhirnya ada PUBG PC. Itu genre Battle Royale yang sebenarnya bukan pertama keluar, karena sebelumnya itu udah ada yang ngeluarin genre Battle Royale, tapi PUBG ini happening banget. Jadi gue coba main, dan pada akhirnya karena kemampuan PC saya kala itu nggak terlalu kuat, dan akhirnya menunggu yang versi light-nya itu mobile, akhirnya main di mobile, dari awal, dari season pertama sampai season ini gitu. Bahkan orang-orang suka kaget kalau ngeliat gue tuh punya border Conqueror season 2. Untuk sampai Conqueror itu kan harus top 500 Asia ya. Dan gue punya di season awal gitu. Jadi memang segitu senengnya sama game dari dulu. Seperti itu. Oh, oke. Berarti emang genrenya tuh yang sekarang Mas Ojan senang itu FPS ya? Nah, itu kayak pengen tahu kenapa memilih dengan name stage-nya itu Eldogi? Alasan kayak awal-awalnya tuh dari mana gitu? Oke. Kalau berbicara Eldogi ya, jadi sebenarnya mungkin buat teman-teman yang udah follow lama ya dari 2 tahun lalu 2018 ketika gue menang PMCC 2018 itu, nama stage gue kala itu masih Hoax Doge. Sebenarnya ada alasan khusus sih. Hoaxnya itu kayak, tahu kan kita waktu kecil tuh kayak nama-nama aneh tuh kayaknya keren gitu ya. Jadi kayak gue pengen se-unik mungkin, padahal nggak ada artinya. Nah kalau Doge-nya sendiri karena kebetulan gue muslim, gue nggak bisa melihara anjing. Tapi gue seneng banget sama satu ras anjing yang ada dari Jepang, namanya Shiba Inu itu loh.
Jadi dia Oh, itu Shiba, iya. ya Shiba Inu. Nah, di worldwide-nya kan nama dia tuh Doge gitu kan. Jadi gue pengen aja sematkan nama itu di nickname gue. Nah, saat pindah ke El Doge, itu kan gue udah masuk ke salah satu talent management lah, itu Revival TV. Di situ barulah dijelaskan kalau kita ini nggak bisa kerja karena passion doang. Harus ada namanya marketnya, kemudian juga gimana nama lu nggak susah untuk disebut, salah satunya kan. Akhirnya gue mikir, ganti apa ya untuk bisa tetap ada Doge-nya yang penting, karena ya itu udah ciri khas gue gitu loh, ada Doge di situ kan. Habis itu karena gue suka FPS, itu pun akhirnya merembet ke film-film yang gue sering tonton. Jadi seringnya tuh kalau nggak action, terus mafia, genrenya gitu-gitu kan. Terus kayak nama L dari El Capone atau apa, mafia-mafia Latin gitu ya, kayaknya keren gitu kan. Habis itu gue masukin, tiba-tiba dari community pun ya menanggapinya dengan positif. Akhirnya gue masukin, gue sematkan L depannya. Yang dimana itu juga kan sapaan untuk laki-laki kan. Jadi si Doge gitu istilahnya, El Doge gitu. Oh gitu. Oh, berarti ngambil L-nya itu dari ya bahasa Latin kayak El Spanyola, kayak gitu-gitu ya. Betul. Oh, oke. Ini juga saya tuh ya sebelum kita ngobrol bareng kayak gini kan, saya memang waktu pas eventnya PUBG itu yang menang saya lupa. Cuman yang Bigetron yang lagi lagi ada di puncak klasmen gitu. Nah, itu saya mulai tahu nama El Doge itu dari situ. Jadi kayak oh, ini kayak yang Mas Ojan ini berikan analisisnya, komentatornya, terus kayak ada istilah karbitan. Itu saya mulainya dari situ. Terutama dari pasta ya. Bener ya? Oh iya, kalau pasta memang, kalau bahasa karbitan gitu-gitu memang dari dia sih yang banyak banget untuk sampaikan gitu ya ke para viewers gitu. Ya, jadi kayak saya juga lihat kayak live chatnya di waktu pas Mas Ojan jadi casternya itu kayak Mas tuh suka nyampur-nyampurin bahasa Indonesia dan Inggris, dan itu tuh kayak apa ya? Saya ngeliat itu kayak sebuah hate dari penonton itu. Kenapa sih adanya kayak gitu sih Mas, menurut Masnya? Jadi sebenarnya gini, kalau gue pikir ya, dulu gue sangat gak percaya gitu sama namanya orang tuh bisa jahat gitu ya dengan nge-hate aneh-aneh gitu ya. Cuman memang kembali lagi, kalau gue bisa berpendapat, itu sebenarnya bentuk ketidakpuasan mereka aja di kehidupan sehari-harinya, dan dia implementasikannya di hal yang dia bebas untuk berpendapat gitu loh. Jadi gue waktu itu emang seneng banget untuk campurin bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ketika nge-cast, karena bro, FPS ini genre yang besar di luar, dan istilah-istilah yang lu pakai, lu bahasa nge-flank, lu bahasa nge-rush, lu bilang compound, lu bilang apalagi firing, itu semua bahasa Inggris. Jadi memang sebenarnya genre ini tuh, atau bahkan game pada umumnya, is not from Indonesia gitu loh. Dan memang untuk bring the hype itu gue pribadi, karena gue mengikuti dari dulu, itu harus infiltrate English words di beberapa kesempatan. Misalnya dulu gue dihujat bilang-bilang Inggris, sekarang gue bilang Erangel is the OG map dari PUBG Mobile, semua senang. Karena apa? Yang penting tuh kala itu gue belum bisa menyampaikan kenapa gue sematkan bahasa Inggris. Nah, untungnya waktu di PPL Season 2 itu ada namanya Content Comment Compound. Di situ gue jelasin, orang-orang baru tahu, oh bukannya sok-sok Inggris nih, tapi memang to bring the hype, ciri khasnya El Doge itu di situ loh, gitu loh. Karena menurut gue caster itu harus punya ciri khas, nggak boleh semuanya sama. Kalau semuanya sama ya, siapapun yang ada di depan layar ketika facecam-nya mati, gayanya sama, ya buat apa? Nggak memberikan ciri khas tersendiri ke culture atau PUBG Mobile enthusiast di Indonesia, kayak gitu. Oke, berarti Mas Ojan ini ingin membangun, ya bisa kita katakan brand image El Doge itu shotcaster yang bahasanya campur lah istilahnya ya. Campur Indonesia, Inggris kayak gitu. Oke. Nah, udah berapa lama sih jadi shotcaster? Ya kita bisa ngeklaim lah ya, bisa ngeklaim sendiri bahwa misalnya saya tuh
sebagai shortcaster udah di tahun segini nih gitu, walaupun belum ada belum agak dikenal dari penonton. Nah itu tuh udah berapa lama sih selama berkarir sebagai shortcaster tuh? Kalau dibilang shortcaster, dulu kan kebetulan gue live streaming juga ya di beberapa platform, nggak beberapa sih, sorry, di satu platform lah, di satu platform live streaming kala itu, yang sekarang udah nggak ada platformnya. Jadi dari 2018 awal sebenarnya udah seneng ngecast, bahkan dari dulu gue memahami betul an event tanpa shortcaster itu hampa gitu loh. Dan gue suka banget kayak nontonin caster-caster luar, walaupun gue nggak terlalu hafal namanya ya, tapi gue tontonin, gue dengerin how to build the hype, gimana cara menjelaskannya kepada para viewers, dan kebetulan gue sendiri emang passionate di public speaking, dikolaborasikan dengan e-sport, ya udah jadi shortcaster gitu kan. Nah kalau ditanya tahun berapanya ya dari tahun 2018, tapi kalau untuk profesionalitasnya mungkin bisa gue katakan 2019 awal. Oleh karenanya mungkin jalan 2 tahun lah sekarang bener-bener memprofesionalkan diri, mempaskan diri ini untuk ke komunitas, dan tentu kepada vendor yang nyewa jasa gua, dan tentu untuk menjadi shortcaster ya itu tadi gua akan terus belajar juga. Jadi 2 tahun ini tetap banyak upgrading juga yang gua buat, karena dengan ketemu caster-caster lain juga disitulah jadi akhirnya banyaklah apa insight-insight yang bisa didapat gitu. Oke, berarti untuk Mas Ojan dengan mengklaim sebagai profesional shortcaster itu udah mau jalan 2 tahun ya berarti ya? Ya. Oke. Itu tuh kayak perjalanannya tuh kayak gimana sih, Mas? Wah, perjalanannya ya, mungkin disclaimer dulu ya. Buat teman-teman yang sekarang mau menjadi shortcaster, you guys already on the good track. Sekarang udah enak banget. Lo punya prestasi, sosial media siap untuk ngangkat lo punya prestasi, sosial media atau bahkan IO tertentu siap untuk ngambil lo. Karena sekarang semuanya udah paham betul how important a shortcaster is. Dulu di tahun 2018 ketika gue menjadi juara pertama PMCC, dan itu adalah tahun pertama PMCC ada, itu nggak ada Instagram kala itu, semuanya masih sosial medianya di Facebook, nggak terlalu terekspos. Jadi juara pun cuma dapat 1 game di Grand Final, di event official berikutnya cuma dapat 1 hari. Jadi kalau dulu ya menurut gue perjalanannya, tanpa mendeskripsikan teman-teman sekarang yang mau jadi shortcaster ya, perjalanannya lebih sulit. Belum lagi kala itu setelah event nggak langsung banyak IO mau ngambil gue, justru gue yang harus nyamperin IO-nya, gue bawa CV, gue kasih tau kemampuan gue kasih tau apa lebih gue, ditambah untuk menaikkan jam terbang. Kalau sekarang event-event komunitas banyak, kala itu gue ngadain sendiri di live streaming gue. Yuk giveaway berapa unknown credit, gue casterin untuk konten gue juga. Atau ada yang dari daerah karena kenal playernya, mereka buat turnamen dengan prize pool kecil, gue dibayar seberapapun, gue nggak peduli, yang penting gue bisa menaikkan jam terbang gue kala itu. Jadi dulu tuh perjuangannya ke arah sana untuk pribadi sendiri. Ditambah lagi kala itu, the name of Pasta and Wolfie is so freaking big maksudnya. Jadi kayak mereka tuh, ya PUBG tuh mereka gitu loh. Jadi ada orang lain masuk, pasti akan dihardik, dicaci, dihujat. Gue pernah ada satu kesempatan, sebuah event community tapi official dari Tencent. Gue casterin siangnya, malamnya itu ada official PMCO, kalau gue nggak salah. Itu dari puluhan ribu orang yang nonton yang sebenarnya menunggu PMCO, di kolom komentar isinya hujatan semua ke gue. Dari mulai kesoktahuan, tadi collaboration Indo-English, fisik, semua dikatain. Tapi ya itu progresnya. Jadi kalau yang sekarang mau masuk, menurut gue udah lebih enak lah ketimbang dulu gue merintis dari awal ketika nggak ada nama sama sekali gitu. Oke. Berarti waktu pas zaman Mas Ojan tuh untuk membuat nama Eldoge ini untuk besar tuh agak susah karena media sosialnya itu yang masih terbatas ya. Terbatas, dan pemikiran ini sih netizen yang belum terbuka. Kalau sekarang ya masuk asal bagus, pasti orang respect caster ya. Dulu mana ada respect caster, no, tidak ada dulu. Salah sekali. Oke. Ini kayak menarik banget sih soalnya bener-bener ngerintis, terus kayak bener-bener membesarkan nama Eldoge-nya ini, Mas Ojan kayak bener-bener butuh perjuangan dengan media-media atau fasilitas yang terbatas ya. Oke. Nah, ini tuh
yang tadi sempat Mas Ojan mention itu karena Mas Ojan ini di bidang public relation atau enggak public speaking. Nah ini jadi tuh sebelum menjadi shortcaster tuh pernah nggak sih ngelihat kayak shortcaster sebelumnya yang membuat tuh Mas Ojan itu termotivasi, jadi kayak semacam idola shortcaster sebagai motivasi Mas Ojan sebagai shortcaster di e-sport di Indonesia? Kalau itu tentu ada ya, kayak yang gue ceritain tadi. Gue lupa namanya, karena memang dulu kan ya mungkin keterbatasan itu semua informasi dan lain-lainnya. Cuma nonton di YouTube kan. Gue seneng banget dengerin caster CSGO. Gue dapat sebuah insight, gue dapat sebuah pemikiran FPS itu adalah seni. FPS itu adalah art, gimana cara kita memainkan timing, menggunakan utility, mengubah paradigma musuh untuk bisa kita kecoh cara pikirnya. Itu keren banget. Ditambah istilah-istilah mereka yang sekarang gue sematkan ke Indo, orang-orang senang. Dari bilang OG map, terus gue bilang inhuman reaction misalnya, orang-orang Indo senang. Jadi kayak, ya itu yang menjadi idola gue. Namun kalau di Indonesia sendiri, jujur kala itu gue nggak terlalu ngikutin e-sport di Indo, karena memang tidak se-hype di luar kan. Cuman kalau bisa dibilang orang e-sport yang berpengaruh di Indonesia kala itu buat gue adalah Om Wawa. Walaupun dia secara nama nggak terlalu besar ya, tapi dia yang rutin live streaming CSGO kala itu gue nontonin dari malam-malam atau misalnya sore ketika beliau sempat untuk streaming gue nonton. Maka daripadanya ketika gue menang PMCC, ini mungkin fun fact ya, di PMCC itu kan padahal nama-nama besar kayak Clara Mongstar, Pasta, terus ada siapa lagi saat itu ya, Bang Rigel, itu ada di venue itu. Tapi entah mengapa, gue cuma pengen foto sama Om Wawa. Padahal ada mereka gitu loh. Karena memang, memang gue following up-nya memang kala itu Om Wawa. Makanya mungkin di benak gue juga, gue akan selalu di notice sama netizen adalah caster atau analis yang serius. Bukan yang memang bercanda. Karena memang dari dulu, gue jarang banget untuk mempunyai role model nge-caster tuh ngeguyon gitu loh. Ngebanyol gitu. Tapi ternyata untuk di market Indonesia perlu, jadi harus balance. Ada bercandanya iya, seriusnya iya. Nah kalau di luar kan mostly serius gitu loh. Dan bercandanya itu pasti biasanya kalau nggak sarkas atau gimana yang nggak bisa dipakai di Indonesia gitu. Oh gitu. Oh iya sih, kalau misalnya ngelihat Mas Ojan dengan Pasta tuh kalau dipresentasiin tuh kan untuk nge-case ada bercanda-bercandanya lebih besar ada di Pasta sih. Jadi kayak benar-benar kayak Mas Ojan tuh waktu pas ngomentarin, terus kayak lagi nganalisis, itu kayak benar-benar Mas Ojan tuh lagi in banget di game itu tuh. Jadi waktu pas saya dengar tuh kayak, oh iya benar juga gitu. Terus waktu pas Mas Ojan nge-komen recap setelah ada pemenangnya itu kayak, ini kayak bener-bener kayak Mas Ojan tuh ada bener di gamenya itu loh. Jadi kayak, wah ini kayak takjub banget sih waktu itu tuh. Nah, oke. Terus untuk kan setelah melalui perjalanan panjang, mulai dari nol merintis sebagai shortcaster, itu tuh kenapa sih sekarang itu Mas Ojan itu sebagai dikenalnya shortcaster PUBG M? Dan kenapa harus game itu? Kan ada kayak banyak kayak let's say ada Dota 2, CSGO, Mobile Legends dan lain-lain. Kenapa milihnya tuh PUBG gitu? Oke, mungkin gue akan membuat alasan realistis dan alasan pribadi gue ya. Kalau alasan pribadi gue, karena gue udah cerita juga since the beginning memang FPS adalah genre gue gitu ya. Dan kali ini FPS menjadi genre yang tidak bisa berdiri sendiri. Ketika berbicara CSGO 5 on 5, iya itu FPS. Namun ketika berbicara market Asia, terutama Asia Tenggara dan Indonesia, ternyata it's big when it becomes a massive gameplay. Maksudnya gak hanya 5 lawan 5 nih, tapi kalau bisa rame main di satu map, jiwa kompetisinya itu orang Indo sebenarnya tinggi. Oleh karena Battle Royale menurut gue menjadi salah satu genre yang happening. Jadi memang gue in banget main dari season 1
Dan tadi gue cerita gue sempat jadi player, iya, walaupun bukan kayak pro player yang memang untuk sampai ke turnamen nasional enggak, tapi gue sering lah menang dengan teman-teman tongkrongan gue untuk turni-turni kecil yang hadiahnya UC, hadiahnya kurang dari 5 juta beberapa kali lah menang kala itu. Karena memang dulu seserius itu, bahkan ngejar top 500 Asia itu sampai season 6. Jadi benar-benar waktu itu tuh gue pengen jadi pro player, mau jadi pro player. Pada akhirnya ya udah, akhirnya ada di 2018 gue menang PMCC. Ya gue bilang kesempatan gak bakal datang 2 kali. Gue seriusin, gue jadi shotcaster dan thanks God bisa sampai titik ini itu. Dan kenapa PUBG? Sebagaimana alasan gue tadi, kemudian juga as a realistic way-nya gue menang dari PUBG Mobile Campus Championship yang menjadi landasan gue, maka daripadanya pasti PUBG gitu ya, game utama yang gue casterin. Terus juga akhirnya lambat laun event-event official juga banyaknya di PUBG atau PUBG Mobile. Akhirnya ya udah di PUBG Mobile gue seriusin, gue breeding community-nya juga, gue live streaming juga, podcast juga sama Pasta. Jadi memang untuk breeding ke community. Tapi disclaimer bukan berarti gue nggak bisa nge-cast game lain. CSGO pernah, Valorant bahkan yang di series saya aja pernah. Call of Duty Modern Warfare, gue cast English full untuk turnamen Indo, Singapura, Malaysia, Bangladesh pernah. Terus game-game lain kayak Auto Chess gue juga pernah. Yang menandakan pada dasarnya as a shotcaster gue pribadi punya prinsip public speaking yang ditambahkan dengan passion. Passion gue nge-game, public speaking hobi gue juga. Nah kolaborasi itu akhirnya gue sematkan sebagai shotcaster. Tapi memang kalau mau lihat the real Eldoge, mau lihat pembahasan ter-GG-nya lah istilah dari Eldoge, kasih gue game FPS, gue bisa bahas sampai serinci itu gitu. Kalau FPS. Sedetail itu ya. Sedetail itu, iya. Oke. Ini jadi karena emang genrenya FPS, berarti nggak menutup kemungkinan Mas tuh nge-cast selain di luar PUBG M ya? Mungkin ini biar nggak membingungkan ya. Tidak menutup kemungkinan iya, namun kadangkala ada bahasanya kita menjaga attitude kerja gitu kan ya. Ketika kita udah dekat dengan sebuah publisher, sebuah game, tentu kita menjaga kepercayaan mereka. Kita menjaga kesempatan yang mereka berikan kepada kita di event official. Dan tentu itu pun menurut gue secara tidak langsung membagi rezeki juga ke shotcaster yang lain. Jadi bukan karena dia shotcaster gede jadi ke semua game, enggak. Tapi ketika udah dekat dengan sebuah game, ya sudah, kita akan maksimal dan dominan di sana gitu loh. Ketika ada game lain yang kita juga bisa nge-cast dan kala itu tidak ada orang lain misal yang bisa untuk ngisi, ya sudah baru kita masuk ke porsi tersebut. Jadi menjadi shotcaster pun ada attitude, ada hukum tidak tertulis yang harus kita patuhi gitu loh. Dan harus kita jaga biar ekosistem shotcaster pun sehat di Indonesia kayak gitu. Oke, ini sih yang saya tangkap. Jadi Mas Ojan ini dengan para teman-teman shotcaster lainnya tuh kayak ngambil part-partnya masing-masing ya. Oh, gitulah. Oke. Ini kalau sebelum ke pertanyaan selanjutnya tuh sebelum jadi shotcaster, Mas Ojan tuh berprofesi sebagai apa sih? Mahasiswa. Saya belum kerja yang benar-benar kayak wah apa enggak. Mahasiswa karena memang PMCC itu kan PUBG Mobile Campus Championship ya Bang ya 2018 itu. Jadi emang dari mahasiswa tuh dengan disiplin ilmu yang gue punya pun akhirnya kayaknya gue kan kuliah bidang hukum ya. Kayaknya nggak jauh banget kok, tetap pakai kemampuan berbicara, cara pola pikir seorang praktisi hukum juga kadang masuk dalam artian asas aksi reaksi misalnya dari gameplay, terus juga berbicara e-sport. Walaupun gue jadi seorang shotcaster, gue baca kontrak, gue lihat semua, jadi tetap menurut gue di jalan yang tidak terlalu melenceng lah dari disiplin ilmu gue. Makanya ya udah shotcaster ya akan gue seriusin gitu loh sebagai profesional gue gitu. Oke, berarti masih ada ilmu-ilmu dari bidang hukum yang Mas waktu pas di kampus ini ke shotcaster tuh masih kepake lah ya, karena kan udah kayak rahasia umum lah ya waktu kuliah misalkan di jurusan informatika, lalu untuk kerjanya tuh di bidang apa gitu yang nggak sangat relate banget gitu. Iya pasti banyak ya orang kayak gitu ya.
Oke. Ini kan dan juga tuh ada kayak paradigma untuk orang tua, untuk apa namanya, untuk zamannya orang tua tuh kayak ngapain sih nge-game mulu gitu, mending kerja cari uang waktu itu. Nah, sempet ada penolakan nggak sih Mas waktu pas mau serius di dunia e-sport, terutama di shortcasternya ini, dari orang tua, kerabat, kayak gitu-gitu? Tentu banyak banget. Dari keluarga besar nolak. Mungkin bukannya gue mau membanggakan diri ya. Alhamdulillah diberi kesempatan dari Tuhan, gue punya prestasi yang lumayan lah. SMA pun gue masuk di salah satu sekolah terbaik Indonesia. Kala itu gratis, beasiswa full. Kuliah juga gue full. Jadi kayak orang-orang lihat ini anak beasiswa dari mulai SMA sampai kuliah kok kayak ke game gitu kan, kayak aneh gitu. Itu. Harusnya kan misalnya jadi apa atau apa. Bahkan kayak nyokap juga, kebetulan nyokap udah sendiri kan saat itu ya. Jadi kayak nyokap juga udah karirnya udah cukup bagus, kenapa nggak ikutin gitu. Setidaknya masuk dengan tes pun orang-orang udah tahu si Fauzan ini anaknya beliau gitu loh. Jadi tinggal diarahin, pasti bisa lah punya masa depan yang setidaknya bagus lah di sebuah BUMN tersebut gitu misalnya ya. Terus juga pacar gua marah-marah bahkan sampai mutusin karena dia juga orangnya concern ke pendidikan. Dan pokoknya seluruh elemen sekitar gua kalau ada bahasa semesta mendukung, ini nggak mendukung lah semuanya. Semuanya benar-benar menganggap games is ya entertain dan tidak ada masa depan gitu. Tapi ya gimana ya, kalau hemat gue pribadi, gue adalah tipikal orang yang mengikuti apa kata hati sih pada akhirnya. Gue yakin waktu itu ini akan menjadi something big, tapi gimana membawa diri gue agar tetap relate ke society. Oleh karenanya, dibantu dengan talent management dari Revival, gue seneng banget banyak event-event yang menggait ke perkuliahan, maksudnya eventnya skalanya kampus, terus juga anak-anak SMA. Karena pada dasarnya gini, kita nggak bisa menolak perubahan, kita nggak bisa menolak atau merepel ya, menjauhkan apa-apa yang pasti datang ke kita gitu loh. Game sekarang menjadi entertain yang pasti seluruh orang main. Terus gimana cara kita buat positifnya? Buat kompetisi, buat semangat kompetisi orang-orang tuh naik dengan adanya kompetisi game. Dan untungnya start dari 2020 kuartal 3 kemarin udah ditetapkan sekarang e-sport adalah olahraga prestasi, dan itu alhamdulillah banget, thanks God, akhirnya menjawab kekhawatiran gue selama ini. Dengan adanya ini menjadikan e-sport akan ada dukungan lah dari pemerintah gitu loh. Karena itu tadi, perubahan itu kita nggak bisa tolak. Game semua masuk, harusnya orang tua bukannya dalam artian lu nggak boleh main game, lu ngapain main game, mending belajar. Salah. Lebih karena harusnya diarahkan para orang tua ini kepada anak-anaknya, boleh main game tapi jangan lupa belajar. Coba cari game-game yang bisa membantu menaikkan misalnya pola pikirnya, kemudian misalnya bersosial dengan cara komunikasi dengan orang-orang yang ada di luar Indonesia, misalnya naikin skill bahasa dan lain-lain. Itulah harus dicari hal-hal positifnya gitu, karena kalau dilarang secara maksimal yang ada akan ada pemberontakan dari anak yang dibimbing oleh orang tua yang bersangkutan gitu. Oleh karenanya di e-sport gue tidak pernah merasa bersalah, asalkan selalu gue berikan literasi kepada orang-orang. Memang tidak seluruh hal ya, segala hal yang berlebihan itu tidak baik, termasuk e-sport. Maka daripadanya kalau event kampus ya selalu gue katakan kuliah tetap fokus, anak-anak SMA juga tetap fokus belajar, tetap fokus dengan studimu. Bahkan para pro player aja yang sekarang gue kenal tetap akan gue arahkan studi itu minimal SMA, nggak boleh sampai lu enggak. Karena bagaimanapun menuntut ilmu itu bukan hanya mendapatkan ilmu dalam artian lu bisa matematika, bahasa, enggak, tapi pola pikir lu yang terbentuk dari jenjang pendidikan itu. Jadi kayak gitu sih sekarang akhirnya yakinin keluarga, yakin orang-orang sekitar, dan alhamdulillah lambat laun mereka menerima dengan kerjaan yang gue lakukan sekarang. Kayak gitu. Oke, dengan kayak prestasi-prestasi achievement dari Mas Ojan sendiri pun jadi kayak orang tua, kerabat, orang terdekat itu kayak ini bisa nih, gitu. Bisa bisa dikatakan berhasil dalam kalau masalah istilah dari orang tua tuh bisa hidup dalam profesi ini gitu ya. Betul.
Oke. Nah, ini kalau boleh tahu, bayaran pertama sebagai shortcaster itu berapa, Mas? Range aja sih, nggak usar actual number. Tak sebut angkanya. Pertama kali jadi shortcaster, misalnya satu hari itu ada 4 game ya, 4 game, misalnya ada 4 map lah dimainin di PUBG Mobile. Pertama kali yang gue cerita, yang gue nge-cash di turnamen-turnamen daerah dari PC pribadi, itu 15.000 per game. Ya, let's say 15.000 per 4 game, ya 60.000 lah dibayar untuk 4 jam. Itu 60.000 4 jam, 4 jadi game. sorry to say nih ya, buat caster-caster baru yang curhat ke gua, bang bayaran gua kecil banget, cuma dikasih 500.000 misalnya per hari, bro. Itu. Belum tahu aja ya Mas Ojan tuh waktu awal-awal tuh gimana gitu ya. Betul, itu dia, makanya nikmati prosesnya lah pokoknya tahun-tahun semua. Tapi ya bukan berarti gue mengaminkan bayaran tersebut masih harus dilakukan di tahun ini ya. Harusnya para penyelenggara pun udah mulai sadar shortcaster itu penting loh. Lakukan atau perlakukan mereka semanusiawi mungkin lah gitu istilahnya. Nah, ini kan tadi Mas Ojan mention tuh bayaran pertama sebagai shortcaster di awal-awal 15.000 per game. Terus 4 game selama 4 jam dibayar 60.000. Lalu ada kan sebagai komentator atau enggak shortcaster tuh pasti ada punya haters yang nggak suka gitu kan. Itu kayak secara nggak langsung tuh kayak ngebuat Mas Ojan ngedown nggak sih? Kayak cuman dapat segini, terus reaksi dari orang-orang pun kayaknya kurang enak gitu. Itu tuh kayak sempet Mas Ojan ngedown nggak sih? Kalau dibilang awal ya Mas ya, iya tentulah kayak banyak yang nge-hate. Tadi kan yang gue bilang bahkan ada satu event kayak puluhan ribu komennya itu all things that they say itu benar-benar celaan lah semuanya. Cuman ya lambat laun karena tadi di awal fundamental gue adalah mengikuti kata hati gitu loh. Kata hati gue, Jan, lu memang kalau suka e-sport, gue rasa juga as a value of yourself lu tuh bagus. Di sini ikutin, ya udah lambat laun alhamdulillahnya di titik ini sekarang lebih banyak yang mencari gua, yang tanda kutip mencintai gua dalam artian suka dengan cara cast gua, cara penyampaian gua ketimbang yang melakukan hate. Ya pada intinya gimana kita bisa menyampaikan lah value diri kita ke orang lain agar mereka menerima. Kalau di awal ya jelas pasti ada down-nya, ditambah lagi kayak kalau segini terus bayarannya ya nggak bakal hidup dong gua. Tapi itu karena gua percaya. Dan satu, buat teman-teman yang masuk e-sport, attitude dijaga, jaga kepercayaan. Karena pada dasarnya di e-sport ini yang membedakan value kalian satu dengan yang lain adalah attitude-nya, kepercayaan orang yang menggunakan jasa kalian untuk bisa menggunakannya kembali. Itu gua jaga terus dan alhamdulillah ya sekarang bisa sampai selalu dipanggil misalnya di liga utamanya PUBG Mobile gitu. Jadi ada hal lah yang gue jaga dan tentu ada hal juga yang terus gue kembangkan. Oke, berarti itu kayak caranya Mas Ojan untuk memotivasi ulang kalau misalnya lagi down seperti itu ya. Nah itu kan itu kan dulu nih 15.000 per game. Kalau sekarang berapa Mas? Sekarang kalau gini gue nggak bisa sebut nominalnya. Nah, range aja. Untuk perharinya let's say bisa dari 1,3 1,5 sampai 2,5. Itu kalau normal. Tapi kalau eventnya memang event yang bersponsor gede bisa di atas 2 pun bisa, di atas 2,5 bisa gitu. Jadi terkadang talent manajerku yang ngatur lah. Kalau aku kan udah tinggal terima nih segini Jan, lo mau apa enggak, istilahnya gitu ya kata-katanya. Kalau gue pun pribadi dibayar berapapun asal masih make sense, pertama menutup ongkos transport dan gue masih untung, dan hari itu memang kosong, ya pasti akan gue jabanin gitu. Jadi jangan sampai kalian punya paradigma LDO ini cuma mau nge-cash turnamen-turnamen yang gede, enggak juga. Besok turnamen kampus gue casterin, kemarin turnamen komunitas gue casterin. Jadi memang kalau gue pribadi benar-benar based on passion. Uang ya alhamdulillah rezeki, tapi bukan itu yang benar-benar jadi kayak gue tuh nge-cash harus karena uang. Tidak, uangnya harus ada, iya, karena buat bekal gue hidup, tapi bukan karena itu loh yang benar-benar gue cari. Seperti itu. Oke, berarti
ini saya nangkapnya Mas Ojan ini sebagai shortcaster tuh living on passion ya. Yes, living on passion. Ya itu karena kan ya kita juga tahu kan kalau kerja tuh sebenarnya nggak passion amat, tapi butuh uangnya gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Ini kayak jarang banget sih orang-orang dapat istilah dengan apa namanya dunia passion dia dengan kerjaan tuh kadang nggak beririsan atau sama sekali nggak ketemu. Nah, dan ini kayak Mas Ojan ini kayak nemu passionnya Mas Ojan dan Mas tekunin terus, dan yang akhirnya Mas bisa living on passion. Itu sih yang gue syukurin. Cuman mungkin satu hal juga, living on passion doesn't mean lu bahagia gitu setiap saat ya. Tentu tetap ada naik turunnya. Kayak tadi kita ngebahas haters, tapi sebenarnya nggak cuma haters, banyak pembahasan lagi sebenarnya. Cuman itu mungkin yang benar-benar nampak ya di society gitu ya. Tapi buat teman-teman semua, ya itu tadi gue bersyukur banget ada living on passion yang bisa gue lakukan sekarang. Tapi apapun sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan, ya kita harus enjoy. Karena titik capek itu pasti ada, titik bosan itu pasti ada di pekerjaan apapun. Tapi ya gimana kita enjoy pekerjaan kita untuk mungkin suatu hal tertentu yang mau kita capai di hal lain gitu loh. Karena gue udah lihat juga banyak teman-teman gue yang kerja kayak, gue sebenarnya nggak passion di sini, tapi ya udah, kalau lu nggak passion di situ, passion lu apa? Lu kerja, dapat gaji, dapat rezeki, baru abis itu salurkan ke passion lu. Kayak gitu sih, pola pikir seperti itu yang harusnya sekarang udah dipakai dari semua orang. Jadi nggak ada lagi yang mengeluh atas apa yang dia kerjakan sekarang gitu loh. Oke, berarti karena Mas Ojan ini sebagai shortcaster tuh living on passion tuh kan kayak pasti punya goal atau enggak milestone personal ya yang belum tercapai. Nah, kayak boleh nggak sih Mas kayak sebutkan kayak milestone yang udah tercapai apa dan yang belum itu apa untuk kedepannya gitu. Kalau milestone yang udah tercapai itu tadi bisa infiltrate ke community itu lebih dalam, bahkan dipercaya oleh publisher gamenya sendiri untuk sampai ke tingkat tertingginya ya, bahkan World League-nya untuk bisa menjadi seorang shortcaster dan analis di sana. Tapi kalau pencapaian yang belum gue capai sih sebenarnya satu hal sih yang paling utama, di hal-hal lain banyak tapi kecil-kecil. Hal yang paling utama adalah untuk konten sih sebenarnya. Gue tuh pengen banget konten, tapi gimana ya, memang dasarnya mungkin gue gak terlalu kreatif orangnya ya, jadi masih sulit banget untuk konten gitu. Kadang ada konten, ngeditnya gak bisa. Kadang ada momen gak ke-record, jadi kayak itu yang masih banyak miss dari gue. Jadi gue masih sering brainstorming dengan beberapa orang. Mudah-mudahan kayak pertengahan tahun ini udah bisa untuk konten, biar lebih ada lagi lah impact yang bisa gue berikan ke komunitas itu sih. Sementara waktu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bisa Mas jawab dengan kasih satu nama orang yang sangat berjasa dalam perjalanan Mas sebagai shortcaster, tapi nggak boleh keluarga, selain keluarga. Ada nggak? Buat teman-teman shortcaster di luar sana, buat teman-teman e-sport di luar sana, pasti kalian familiar dengan nama ini. Beliau sudah almarhum, belum lama ini karena memang COVID-19, jadi tetap jaga kesehatan, jaga ya protokol kesehatan lah sampai nanti vaksin dan segala sebagainya. Pasti teman-teman di luar sana juga kenal seorang Franz Volva. Beliau juga seorang, ini baru yang bisa kita katakan seorang shortcaster senior ya. Pengalaman beliau banyak, dan bahkan setelah ngobrol dengan beliau, tahulah betapa passionate-nya, betapa kecilnya gue lah dibanding dia dengan passion e-sportnya. Bener-bener warnet, bener-bener ya pokoknya e-sport dari yang tidak terlihat sampai big stage udah didapatkan. Karena kala itu gue masuk sebagai shortcaster ya pribadi gue aja gitu loh, nggak ada yang bener-bener kayak kasih masukan, nggak ada yang kasih gambaran ke depannya. Pertemuannya singkat, pertemuan yang sebenarnya sederhana, hanya bersebelahan di kursi sofa di kantor Revival TV yang lama kala itu.
gue waktu itu mau melamarkan diri gue untuk bisa menjadi talent revival. Dia juga masih sembari main HP, tapi gue ingat banget kata-katanya bener-bener yang jadi motivasi buat gue sampai titik ini. Pokoknya dia bilang, jangan berhenti apa yang udah lu mulai. Dan dia menunjukkan itu, dia showcaster udah lama, living by passion juga, dan selalu memberikan senyum ke orang-orang. Dan menurut gue, ada kata-kata keren sebenarnya dari seorang karakter game ya. Dia karakter game di game Overwatch. Dia di karakter itu suka ngomong, the world could always use more heroes. Di dunia ini akan selalu membutuhkan pahlawan-pahlawan. Gua tafsirkan dalam pengertian gua, setiap orang itu punya porsinya. Dan mungkin porsi seorang Ahmad Fauzan Hairi atau LDG adalah jadi caster dan juga orang-orang enjoy untuk nontonnya. Jadi itu juga yang membuat gue tidak pernah mendeskripsikan diri gue pribadi. Kata-kata itu dicampur dengan pendapat Volva, akhirnya gue ketemu teman gue yang dokter, ketemu teman gue yang umur 25 tahun udah pada S2, jalan S3, teman-teman gue yang mungkin secara society dipandang lebih ketimbang gue sebagai showcaster. Tapi setelah bertemu dia, gue paham, gue punya porsi loh di kehidupan gue, dia punya porsi juga di kehidupan dia. Oleh karenanya, ya udah, gue akan terus enjoy apa yang gue lakukan, tapi tentu dengan terus upgrade diri gue pribadi. Jadi memang seorang Volva lah. Kalau itu yang singkat, tapi menurut gue kata-katanya yang paling masuk lah untuk gue sampai di tahap ini. Oke, berarti beliau emang jadi motivasi tersendiri untuk Mas Ojan ya. Oke, di saat lagi down, ingat kata-kata dari beliau kayak langsung naik lagi gitu ya. Oke. Nah ini nih pertanyaan terakhir, kayak ini sih untuk teman-teman yang ingin terjun juga ke profesi shotcaster, itu kayak poin-poin pentingnya tuh apa sih Mas? Pertama, shotcaster memang pekerjaannya berbicara, tapi shotcaster bukan hanya perihal bisa ngomong. Banyak orang di luar sana yang bisa ngomong, tapi ketika misalnya mereka menjadi seorang KOL atau influencer diundang menjadi caster, pasti mereka gelagapan. Karena apa? Menjadi showcaster yang paling penting adalah tadi, kolaborasi atau kolabo dari public speaking dan passion. Lu nggak punya passion di e-sport, mending nggak usah jadi showcaster. Karena lu nggak bisa memberikan hype yang ada di in-game, informasi yang ada di in-game kepada viewers se-honest mungkin kalau lu nggak punya passion di e-sport. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian berpikir showcaster itu ada uangnya, itu iya dan tidak di waktu yang bersamaan. Karena tadi gue udah ceritakan pengalaman gue di awal. Jadi kembali lagi itu pilihan kalian apakah mau untuk tidak langsung menjadi. Maksudnya gini, pekerjaan di depan layar kadangkala orang berpikirnya pasti duitnya banyak, duitnya gede, bla bla bla, entertain gede. Nggak gitu, semuanya ada progres. Jadi kalau teman-teman yang tidak siap dengan progres, jangan jadi showcaster. Itu juga. Dan yang ketiga, menjadi showcaster, lu akan berlainan dengan society. Lu akan pulang malam atau pulang pagi, berangkat sore. Beda dengan orang, ini jujur aja ya, karena kebanyakan event itu kan kalau nggak pagi banget, ya malam. Nunggu orang-orang pulang kerja kan. Dan lu bakal susah banget untuk membagi waktu family time dengan keluarga lu. Karena event akan banyak sekali terjadi di hari libur. Siapkah kalian untuk melakukan itu? Itu sih menurut gue, karena kalau gue bilang wah teknis showcaster udah banyak yang bahas, tapi tentu teman-teman harus menjadi paradigma tersendiri. Pekerjaan itu kita harus tetap enjoy, tetap harus baik dengan keluarga. Alhamdulillahnya keluarga gue menerima dan kita bisa mencari sela-sela waktu lah untuk menutup kayak Sabtu Minggu gue kerja atau gimana. Karena showcaster gitu, kalian bekerja ketika orang libur dan kalian libur ketika orang bekerja. Nah gitu kira-kira. Iya. Jadi kayak orang-orang lagi istirahat, Mas Ojan malah kerja gitu kan ya? Oh itu. Kayak sempat ada ini nggak sih kayak pemikiran kayak orang-orang lagi kerja, gue kok nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kayak orang-orang tuh lagi istirahat kok gue malah kerja gitu. Itu kayak ada nggak sih pemikiran kayak gitu tuh? Kalau sekelebat doang ada, tapi kalau gue berpikir lebih jernih lagi ya wajar. Maksudnya ya memang kan entertain gitu kan ya. Nanti kalau mereka kerja kan, ya misalnya gue dengan teman-teman gue yang beberapa model kerjanya juga mirip, misalnya hari biasa malah libur, kita bisa touring, bisa melepas penat gitu-gitu kan. Dan sekarang kan juga teknologi udah gampang ya, kalaupun gue Sabtu Minggu nggak bisa ketemu nyokap,
hari biasa ketika dia kerja gue masih bisa video call dan lain-lain. Jadi kayak kita lah yang adapt istilahnya, atau kita yang beradaptasi dengan keadaan, karena nggak bisa kita tidak bekerja kan, karena gua dan mungkin banyak orang di luar sana bukan golongan darah biru yang memang udah kaya dari lahir kan, jadi ya tetap harus bekerja gitu, karena ya nggak bisa bohong lah, kita butuh uang untuk hidup gitu kan, tapi hidup bukan untuk uang istilahnya gitu. Oke, kalau gitu berarti poin-poinnya itu ya, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin terjun sama Mas Eldoge sebagai shortcaster, itu poin-poin pentingnya ya. Oke, paling itu aja Mas untuk perbincangan kita sore ini. Terima kasih sekali waktunya udah menyempatkan dan sharing-sharing pengalaman sebagai shortcaster, mau itu ada di titik bawah atau enggak titik atas yang sekarang Mas Eldoge capai. Iya, semoga milestone kedepannya yang belum tercapai oleh Mas Eldoge itu tercapai di tahun ini dan tahun berikutnya. Amin. Iya, gue juga makasih buat Sosiabus sudah memberikan kesempatan untuk berbagi juga, karena senang banget gue bisa berbagi insight dengan orang-orang, apalagi dengan platform-platform seperti ini. Semoga Sosiabus juga semakin maju ke depannya. Amin. Terima kasih sekali Mas Ojan. Siap. Oke, kalau gitu.